Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marat Solihah dari kelas PGMIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan IPS dan karakteristik pendidikan IPS. Hakikat kehidupan manusia adalah suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti, melainkan selalu aktif. Dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Dinamika manusia merupakan ungkapan jiwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan sebagai makhluk sosial. Kita masuk dalam pengertian IPS atau ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu disiplin, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Kita masuk pada pembahasan ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial dalam kerangka kerja pangkal pengkajiannya. Studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk ilmu sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi memberikan penjelasan tentang studi sosial, yaitu studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. Selain untuk dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan atau jenjang berikutnya kepada disiplin ilmu sosial, studi sosial bersifat interdisiplin dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan suatu rangka referensi dan meninjaunya dari beberapa studi sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. Yang ketiga, pengertian IPS. IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfungsian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik. IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut pertama kali dipergurukan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Studies, yang didirikan pada tahun 1913. Dengan demikian, sebenarnya IPS itu berunduh kepada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Kita masuk pada sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial. Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi industri membawa perubahan, yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan di Amerika Serikat. Pembuahan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaan tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun Repelita pada masa Repelita 1 1969 sampai 1974. Tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Masuk dalam rasional mempelajari IPS. Pengajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat, tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka.
Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah, lingkungan masih bersifat umum, terpisah-pisah, dan samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistematisasikan. Itulah tadi pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.